Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ya ayyuhal mukarramun wa ya ayyuhal muhtaramun wa ya ayyatuhal muhtaramat wa ya ayyatuhal mukramat, khususan ma'asyiral asatidz wal ustadzat, hafizakumullah wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah wa barakatan syamilah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah qad hadara fi hadzal majlis asy-syarif minal asatidz al-ustadz Khudri wa minal ustadzat al-ustadzah Ais wa kadza ayyuhat thulab wa thalibat, as'adakumullah sabahakum hadza wa aqulu lakum ayyuhat thulab wa thalibat, kaifa halukum? Sabahal khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya bina nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama alaina minan ni'amil katsira al mutawatira wa khususan nikmatal iman wa nikmatal islam alladzani qad a'tahuma iyana hataini ni'matain. Banallah subhanahu wa ta'ala, asallah subhanahu wa ta'ala yuwaffiquna wa yaj'aluna mudimina ala hadhihi ni'mah ala hataini ni'matain hatta al-mamat. Banallah subhanahu wa ta'ala ala al-iman wal islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi taufiqi wa hidayati wa karami wa manni qad ijtama'na fi hadzal makanil mubarak li ajli ta'limi syahri wal marju minkum minal an ila zamanil ati wa ila zamanil mustaqbal. Alaikum an turaqibu wa tusahibu walidatakum aw walidakum ani abawaikum hinama naqidu hadha ta'lim wa narju minkum an tu'iruhum kitab riyadus shalihin li'annana narju wa nawaddu wa nurid an naqra'a fi hadha ta'lim syahri wa bi aidihim ay wa bi aidi abawaikum kitab riyadis shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa min at-tabai hadzal kitab la naqra min al-awwal walakin urid an akhtara ba'd al-mawdu'at min hadzal kitab wa hadha ghairu ta'lim al-usbu'i alladhi qad aqadnaha kulla sabahi yaumil jum'ah wa ma ta'lim al-maqud kulla sabahi yaumil jum'ah. Fa insyaallah nahnu nurid an naqra'a hadzal kitab murattaban ay nabda minal awwal thumma al-awwal thumma ma yali wal marju insyaallah subhanahu wa ta'ala fi ba'dil awqat nahnu nakhtimu hadzal kitab biwasitati ta'lim al-usbu'i kulla sabahi yaumil jum'ah. Naam. Untuk pengajian Bapak dan Ibu kita mulai saja.
Kemudian yang sama-sama kita hormati kepada seluruh wali santri, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu sebagian wali santri yang belum hadir, insya Allah kita mulai saja karena memang jadwal kita untuk ngaji kitab Riyadhus Shalihin dari jam 8:30 sampai jam 9 gitu ya. Bahkan sekarang sudah jam 9 kurang seperempat, ya sudah seperempat jam saja. Artinya kita harapkan mudah-mudahan pada pertemuan bulanan berikutnya nanti dan seterusnya diharapkan seluruh para wali santri sudah standby, sudah musta'idun, sudah siap-siap dan sudah hadir di pondok pesantren seluruh wali santri jam 8 sehingga bisa kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Kepada wali santri, baik santri putra atau wali putri, saya mulai saja ya. Pada kesempatan ini kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin babun bin nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-maqlu'a fi hadzal ma'ad wa naususan ila ruhi muallifi Riyadhus Shalihin ani al-imam Abu Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wa ya ayyuhal ustadzun wa ya ayyatuhal ustadzat wa ya ayyuhat thullab wa thalibat wa ya awliya at-talibin wa thalibat. Insyaallah di hadzal waqt nabda wa naqra min babin bin nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bin nasihah. Ini satu bab di dalam menjelaskan nasihat. Kita sering dengar dalam kehidupan kita kata-kata nasihat, betul? Seseorang memberikan nasihat dalam pengajian, seseorang memberikan ceramah dalam pengajian, dan sering kita dengar. Bahkan ada juga seseorang yang dengan sengaja dia bilang kepada temannya, pada gurunya, pada orang tuanya, tolong nasihatin saya. Bahkan sudah maklum bahwa Allah utus para nabi dan rasul yang jumlahnya dalam satu riwayat ada berapa? 124.000 nabi dan rasul. Dan memang yang wajib kita percaya 25 nabi dan rasul. Mereka seluruhnya begitu diterjunkan ke masyarakat, ke umat, salah satu tugas inti mereka yaitu nasihat, memberikan nasihat, nusul ummah, memberikan nasihat kepada umat, pada masyarakat. Pertanyaan kita, apa sih yang namanya nasihat? Kata nasihat itu secara bahasa artinya membersihkan. Ya, membersihkan dari kotoran-kotoran. Seperti ketika seseorang yang dia mengambil sarang lebah. Di sarang lebah tadi udah ada madunya, dan juga sarang lebah tadi di samping ada madunya ada juga lilin yang dikeluarkan oleh lebah tadi. Nah, sesudah sarang lebah tadi dikeluarkan, kemudian ingin diambil madunya, maka otomatis ada satu proses yang namanya bagaimana agar madu tadi tidak bercampur dengan lilin lebah, kan lilin warung gitu ya. Lilin warung dimakan mabok gitu ya. Terjadilah proses sehingga sesudah berhasil, maka nanti
sesudah dipisahkan antara madu dan lilin akan terpisah tuh keduanya. Maka alhamdulillah terjadilah yang disebut madu murni. Makanya nasihat artinya memurnikan. Kalau Abi menasihati santriwan, santriwati, ya afwan juga bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, artinya karena ya Abi sayang kepada semuanya, karena Abi ingin bisa jadi ada beberapa hal yang kurang bersih, ya, kurang sesuai dengan aturan agama, sehingga perlu diingetin, perlu dibersihkan. Makanya ada istilah nasihati diri sendiri gitu. Artinya lihat dalam diri kita apa yang kotor-kotor, kemudian kita usahakan bersihkan. Nah, itu nasihat secara bahasa. Pak itu ayatullah wa talibat. Understand? Lalu nasihat secara istilah artinya banyak sekali definisinya. Salah satunya adalah nasihat diartikan iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kalau Abi nasihatin kalian, berarti Abi menghendaki kalian menjadi orang baik gitu. Kalau afwan sadudri sadais nasihatin kalian, berarti mereka ingin menjadi kalian orang baik gitu. Jangan merokok kan gitu, jangan kabur, belajar yang rajin. Betul apa betul? Kalau kalian kalau orang tua kalian nasihatin kalian, berarti mereka itu menghendaki kalian jadi orang baik gitu. Kalau para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para muballighin, muballighat dan seterusnya memberikan nasihat kepada masyarakat, berarti mereka pengen masyarakat itu jadi orang baik gitu. Kalau misalkan siapa? Kakak Yusuf memberikan nasihat pada siapa? Pada Amal, belajar yang rajin mal gitu ya, masa depan menunggu ente. Itu artinya kakak Yusufnya sayang sama Amal. Kalau Karois nasihatin siapa? Jaki, ya belajar yang rajin, itu jadi buang-buang. Kepemimpinan ada di tangan ente nanti. Itu berarti Karoisnya baik apa enggak? Baik gitu. Langsung Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin saudara. Tentu yang dimaksudkan saudara di sini saudara seakidah atau saudara sedarah? Saudara seagama apa saudara senasab? Tentu saudara seakidah, saudara seagama. Kalau terhadap saudara kita, adik kita, kakak kita dan seterusnya, itu namanya saudara-saudara senasab. Nah, kalau antara santri di sini yang memang katakanlah secara nasab dan darah tidak ada ikatannya di sana, tetapi kalian sesungguhnya semuanya saudara. Ya, orang tua wali santri dengan wali santri yang lain, saudara semuanya. Kenapa? Karena yang namanya orang mukmin itu saudara. Artinya di sana ada ikatan yang mempererat mereka dan menjadikan mereka saudara. Ikatan apa itu? Agama, akidah. Makanya siapapun dia yang dalam hatinya ada kalimat iman, ada yakin nama Allah, di dalam hatinya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semuanya saudara. Santri semuanya saudara. Makanya jangan sekali-kali menampakkan asal daerahnya. Saya dari sini, saya dari sini, saya dari Jawa, saya dari Sunda, saya dari Batak. Hapus semuanya, delete semuanya itu. Yang harus dikedepankan adalah bahwa kalian bersaudara, yaitu diikat dengan kalimat iman. Kalian di sini ingat bahwa tujuan dan tugas kalian di sini yaitu sama-sama semuanya menuntut ilmu. Kayak itu. Tuasin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin saudara. Nah, sesama saudara harus saling nolong, gitu kan ya, damai, harus memberikan yang terbaik,
memikirkan maslahatnya, memberikan apa yang manfaat, jangan memudorotkan. Harus saling topang menopang, apalagi kalian di pondok pesantren harus saling tolong menolong dalam rangka ibadah dan menuntut ilmu. Siap? Siap semuanya? Mustaidun, mustaidat, alhamdulillah. Jadi saudara ya, kita sampai ke 9, 5 menit lagi tidak masalah. Artinya apa? Mudah-mudahan untuk pengajian bulanan yang akan datang, Bapak dan Ibu semuanya, wali santri dan juga santriwan, santriat atau libun wa thalibat, bisa kita mulai tepat setengah 9 ya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran an-Nuhin, dalam rangka memberitakan an-Nuhin tentang ucapan Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Kalau di sini sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Nuh kepada masyarakat? Coba dia mau tanya, Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 4 tahun, 6 tahun, berapa tahun? 100 tahun. Enggak tanggung-tanggung Nabi Nuh itu dakwah, menyampaikan agama tauhid, risalah, nasihatin umatnya, nasihatin masyarakat. Alfa sana illa khamsina ama, 1000 tahun dikurang 50.000, dikurang 50 tahun, jadi berapa? Ayo, bagi-bagi masih fresh. 950 tahun dakwah itu, Allahu Akbar. Bisa bayangin. Nah, Nabi Nuh ketika menyampaikan agama Islam, agama tauhid, Nabi Nuh juga berdakwah. Nabi Nuh juga memberikan nasihat kepada kaumnya. Makanya kata Nabi Nuh, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wahai umatku, wahai masyarakat, ana ngasih nasihat kepada ente gitu. Jadi artinya apa? Intinya nasihat gitu. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad, inti tugas para nabi dan rasul tadi yaitu memberikan nasihat. Amin ya rabbal alamin. Ya nggak masalah nanti kalian sampai di kubur saling menasihatin antara teman. Ini ada sampah nih, ayo kita ambil ini sampah, karena kalau bersihkan enak. Allah cinta kebersihan. An-nadhafah minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah senang sama keindahan. Siap? Saling memberikan nasihat. Iya. Jangan malah dinasihatin marah. Ente kabur mulu, kata pengurus pada santri. Akhirnya santrinya nggak terima. Emang siapa dia nasihatin saya? Emang siapa dia negur saya? Astagfirullahaladzim. Harusnya terima kasih sama pengurus saya kasih nasihat. Wan Hudin dan Wan Hudin, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang ucapan Nabi Hud kepada kaumnya. Apa kata Nabi Hud? Wa ana lakum nasihun amin. Wa ana, dan aku lakum bagi kalian, nasihun, seorang pemberi nasihat, amin, lagi dipercaya. Begitu juga Nabi Nuh bilang sama masyarakat itu kaumnya. Ini ana datang kemarin nih, Allah utus ana kasih nasihat, dengerin nih nasihat ana gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang ngasih nasihat kita, berarti orang tadi benci apa sayang sama kita? Benci apa sayang? Sayang apa benci? Sayang. Kalau ada guru nasihat kepada kita, pada kalian, berarti guru sayang apa benci? Sayang. Kalau ada pengurus ngasih nasihat kepada santri, berarti pengurus sayang apa benci? Sayang. Jadi nasihat itu adalah manifestasi perwujudan dari sebuah kasih sayang. Karena orang yang memberikan nasihat, dia ingin agar orang yang dikasih nasihat tadi mengarah dan maju kepada arah yang lebih baik gitu. Jadi lagi dinasihatin, dibersihin dari kata-kata yang dari sifat-sifat yang jelek maksudnya. Wa ana lakum nasihun amin. Wa ana, dan aku, kata Nabi Hud, lakum bagi kalian, nasihun, seorang pemberi nasihat, amin, yang dipercaya. Wa amal ahadits, adapun hadis, sekarang hadisnya.
Fal awalu an Ummi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maka jamatan ayo qaliduni. Fal awalu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Wa malah hadis itu dapun hadis fal awal maka hadis yang pertama an Abi Ruqayyah dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Udah di siapa? Siapa tadi? Abi Ruqayyah yaitu Tamim bin Aus. Anna Nabi ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda gini, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Ayo qaliduni qulu jami'an ad-din an-nasihah. Ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Jadi inti apa ya, soko yang paling kuat, tiang yang paling menjadi landasan utama di dalam beragama yaitu memberikan nasihat dan juga menerima nasihat. Ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Artinya apa? Sandaran agama, tiang agama, fondasi agama yang paling kuat adalah nasihat, saling memberikan nasihat. Para nabi dan rasul memberikan nasihat kepada umatnya. Kemudian orang tua ngasih nasihat kepada anaknya, kakak ngasih nasihat kepada adiknya, adiknya mengingatkan kakaknya, kan itu. Pengurus ngasih nasihat kepada santri, kemudian para guru ngasih nasihat kepada para pengurus, pimpinan pondok ngasih nasihat kepada guru. Nah, kalau itu terjadi dan semuanya saling menerima, saling menasehati, menerima nasihat, saling mengingatkan, masya Allah, kehidupan akan harmonis. Betul? Coba ada bayangin itu ya. Makanya jangan ada lagi santri dinasihatkan pengurus marah. Ente baru juga kelas 5 lagi ngasih nasihat, bilangin ntar gua nih langsung kelas 7 cepur gitu ya. Ya halas. Jadi ad-din an-nasihah, agama adalah intinya nasihat. Qulna, kami katakan, sahabat nanya tuh, liman, untuk siapa itu nasihat? Nasihat itu untuk siapa? Qul, bersabda Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Ya kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin orang Islam, baik pemimpin formal yaitu para pejabat, presiden, menteri, gubernur, wali kota dan seterusnya, sampai Pak RW dan PRT, ataupun pemimpin umat Islam dari segi agama, yaitu yang katakanlah non formal kalau bahasa kita. Itu siapa? Para kiai, para ustadz, itu juga pemimpin masyarakat juga gitu. Pemimpin mereka juga memimpin dalam segi agama yang memang sifatnya katakanlah non formal. Walaupun kebanyakan masyarakat kita sekarang suka agak salah paham, yang dipandang pemimpin itu ya pejabat saja, ya menteri, ya gubernur, segala macam. Padahal bukan itu aja, pemimpin bagi dua, ada pemimpin formal, ada non formal, dan dua-duanya harus kita posisikan mereka sebagai pemimpin. Pemimpin formal itu pejabat, menteri, gubernur dan seterusnya. Pemimpin non formal ya kiai, ya ustadz, ya ulama, ya mubalik dan seterusnya. Itu wa ammatuhum, dan orang-orang awam, orang-orang masyarakat di antara mereka. Apa maksud nasihat itu untuk Allah? Memang Allah perlu kita nasihatin. Nasihat itu untuk kitab Allah, Al-Quran. Emang Al-Quran kita nasihatin, apa balik Al-Quran nasihatin kita? Apa maksudnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pengajian bulan depan nanti. Ayuhan naqra jamatan qabla an nakhtim hadzal daras, hadzal qira, hadzal ta'lim. Ayuha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin
wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtim hadzal ta'lim. Terima kasih kepada wali santri yang sudah hadir dan juga yang sudah ada di tempat. Insya Allah pengajian ini kita niat kita dawamkan setiap bulan. Lagi-lagi mudah-mudahan bulan depan seluruh para wali santri Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah sembuhkan yang mungkin lagi sakit, dan juga Allah berikan kelancaran rezeki, dan mudah-mudahan sudah bisa standby di pondok pesantren yang kita cintai ini Darul Hikam tepat jam 8. Terima kasih, syukran jazakumullah khairan ala fahmikum billahi taufiq wal hidayah. Lakin naqra